Alhamdulillah senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di diskusi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Sebagaimana yang kita tahu, sektor UMKM sedang tergoncang gitu ya, dengan resesi ekonomi yang saat ini terjadi dan dikombinasikan dengan adanya COVID. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh sektor UMKM sehingga harus terus bangkit dan menjadi penyangga ekonomi bangsa. Hari ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Ririn Wulandari, pegiat UMKM. Tapi sebelum nanti masuk ke sesinya Bu Ririn, karena saya lihat dari pendaftar cukup banyak yang dari eksternal alumni sekolah bisnis ataupun mahasiswa atau dosen gitu ya, ada baiknya kita sedikit mengenal tentang sekolah bisnis. Sekolah bisnis sendiri sekarang alumninya sudah mencapai hampir 4.300-an. Banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi supaya lebih kenal lagi dengan sekolah bisnis, di sini sudah ada Profesor Nur Azam Ahsani yang akan sedikit mengenalkan tentang sekolah bisnis lebih lanjut sebelum nanti kita masuk ke diskusi terkait dengan UMKM, bagaimana caranya mengubah ancaman menjadi peluang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kepada Pak Nur Azam Ahsani, selaku Dekan Sekolah Bisnis IPB, saya persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih Mbak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kepada Allah SWT, kita semua bisa sehat walafiat dalam segala kondisi. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Mudah-mudahan COVID segera berlalu sehingga kita semua bisa kembali normal, ya. Dan kemudian bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Yang Maha Kuasa. Mohon maaf, ini Mbak Widi minta saya ngomong kira-kira 2 slide, 5 menit, nggak apa-apa lah, oke gitu ya. Penjelasan barangkali ada di antaranya yang belum tahu sekolah bisnis, kita sampaikan. Bagi teman-teman alumni juga mungkin ada perkembangan baru yang dulu belum ada, jadi kita akan sampaikan. Ini cerita SB lah, SB itu kan berdiri tahun 91, waktu itu didirikan gitu ya. Memulai membuka awalnya Magister Manajemen Agribisnis. Kemudian karena prestasinya dianggap bagus oleh pemerintah, tahun 2005 kita membuka S3, Sekolah Bisnis atau Dokter Manajemen Bisnis, di mana Bu Ririn, Pak Muklis, dan teman-teman masuk menjadi anggota dari alumni DMB. Gitu ya. Nah, karena program S2 MM dan DMB itu dianggap bagus, maka tahun 2015 kita diminta membuka S1 Bisnis. Jadi bagi teman-teman alumni yang dulu belum ada S1, sekarang sudah ada S1. Sekolah bisnis, jadi sekarang ada S1 bisnis, S2 Magister Manajemen, S3 Manajemen Bisnis, Dokter Manajemen Bisnis. Jadi sekarang 3 program dalam satu full flat program ya. Ini Mbak Widi tunjukkan quick fact-nya, kita selalu mendapat akreditasi A dari pertama dan bagus. Saya kira teman-teman tahu semua di beberapa tempat, di Webometric, di Edu Universal, di yang lain-lain kita punya prestasi alhamdulillah yang bagus. Mohon dukungan teman-teman semua. Mohon dukungan para yang tamu yang bergabung untuk bisa join membesarkan SB, ikut membantu kita dalam segala bentuk karena ini adalah amanah dari negara. Mudah-mudahan SB bisa selalu berbuat yang terbaik untuk negeri ini. Kira-kira gitu. Nah, di luar itu kita juga memberikan selain program S1, S2, S3, kita juga ada banyak kerjasama riset biasanya, non-degree program, riset, kemudian eksekutif dalam program dengan beberapa lembaga, biasanya perbankan yang cukup banyak, dan beberapa multinasional. Kalau ada yang berkenan nanti monggo gitu ya. Yang kami sangat berharap dari para alumni semua, ini karena ada anak-anak S1 yang baru, yang mereka pada pengen jadi entrepreneur, belum punya pengalaman, mohon dengan hormat, kalau nanti kita minta untuk membantu, apakah itu memberikan CEO forum, apakah itu memberikan pendampingan, mirroring atau apapun namanya, mohon bisa dibantu karena ini adalah penerus masa depan Indonesia di masa depan. Saya kira itu aja Mbak Widi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, selamat bergabung, terima kasih Bu Ririn dan tim Himpunan Alumni yang berkenan berbagi. Mudah-mudahan bukan hanya hari ini dan minggu lalu, tapi seterusnya saya kira akan sangat bagus kalau dibuat setiap minimal seminggu sekali Jumat pagi kita pakai untuk acara ini, sehingga kan nggak terlalu banyak ya, setahun paling-paling 50 kali. Alumni kita udah berapa ribu Mbak Widi? 1.200-an Pak.
1.200. Jadi saya kira mencari pembicara 50 dalam setahun nggak susah lah, saya kira gitu ya. Mudah-mudahan di sumbangsih kita pemikiran untuk negeri ini gimana membuat yang terbaik. Tapi intinya menurut saya yang nomor satu di atas segalanya adalah gimana kita membuat Merah Putih menjadi makin bagus di masa depan. Saya kira demikian. Terima kasih Mbak Widi. Selamat untuk berdiskusi. Saya akan menyimak, mendengarkan karena temanya saya nggak ngerti, jadi saya menjadi pendengar yang baik gitu ya. Mudah-mudahan saya dapat ilmu yang cukup banyak nanti dari diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Azam selaku Dekan Sekolah Bisnis. Ya, Bapak Ibu tadi seperti beliau sampaikan ya, Sekolah Bisnis ini sudah memiliki alumni 4.200 tersebar di berbagai pelosok negeri ini dengan berbagai profesi, ada yang jadi pengusaha, pelaku di unsur pemerintah, dan banyak sekali kontribusinya yang harapannya nanti ke depan bisa terus berbagi di acara diskusinya Himpunan Alumni SBIPB. Tujuan dari kegiatan ini juga salah satunya menjadi sumbangsihnya Himpunan Alumni ya, Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan lakukan secara rutin. Sudah banyak yang akan mengantri memberikan pandangan-pandangan dan juga pengalamannya selama ini gitu ya, untuk di minggu selanjutnya. Nah, tidak perlu berpanjang lebar rasanya, karena saya juga sudah nggak sabar nih, Bu Ririn, ingin menyimak ingin menyimak lebih lanjut terkait dengan sektor yang luar biasa besar ini kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia ya Bu, 97% menyerap tenaga kerja dan lebih dari 60% menyumbang terhadap PDB nasional. Kalau nggak bisa bangkit, apa yang akan terjadi gitu ya? Nah, sebelum saya mempersilahkan Bu Ririn untuk menyampaikan materinya, saya perkenalkan sedikit nanti dan juga saya bacakan terkait dengan rundown acara. Nanti Bu Ririn akan sharing mungkin sekitar 30 menit. Nanti mohon Bapak Ibu bisa menonaktifkan speakernya selama beliau sharing, dan kemudian barangkali Bapak Ibu ada hal yang mau ditanyakan, silahkan nanti kita menggunakan fasilitas chat yang tersedia, atau nanti kita berdiskusi secara langsung. Nah, ini adalah CV singkatnya Bu Ririn. Wah, cantik sekali nih Bu. Bu Ririn, Dr. Ririn Wulandari SEMM, beliau adalah alumni Sekolah Bisnis IPB, program Doktor Manajemen dan Bisnis angkatan DMB 4 ya Bu ya? DMB 4, betul. S3-nya di SBIPB, S2-nya dari UI, dan S1-nya dari Universitas 11 Maret. Nah, Bu Ririn ini luar biasa sekali kiprahnya sebagai penggiat pemberdaya UMKM. Beliau juga owner dan komisaris PT Belanja UMKM Indonesia, pengurus Himpunan Alumni Sekolah Bisnis, dosen juga di Mercu Buana. Tadi saya lihat banyak kolega dosen dan mahasiswanya yang bergabung pagi ini, dan juga aktif di DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya serahkan waktunya kepada Bu Ririn untuk sharing. Tentunya Bapak Ibu sudah nggak sabar untuk mendengarkannya ya. Terima kasih, saya persilakan Bapak Ibu untuk menonaktifkan speakernya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Azam, yang saya hormati Bapak-Bapak dosen, kemudian Bapak-Bapak pengusaha, Bapak-Bapak dari pengusaha dan juga mahasiswa-mahasiswa. Berbahagia sekali hari ini kita bisa berdiskusi, dan insya Allah saya akan memenuhi harapan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh UMKM sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu mampukah UMKM mengubah ancaman menjadi peluang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara yang saya hormati dan saya sayangi, persoalan UMKM ini menjadi satu persoalan yang memang penting seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Widi sebagai moderator, dan adanya bencana atau pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang luar biasa dan yang
dampak yang paling penting adalah dampak ekonomi, tetapi dampak ekonomi ini juga disebabkan oleh adanya perubahan tata sosial masyarakat. Tolong dijelaskan di ini slide-nya, yang tatanan sosial yang nanti mengarah kepada new normal. Jadi diprediksikan pengaruh atau dampak COVID-19 ini bisa 3 tahun, bisa 1 tahun, atau ada yang 2 tahun untuk masuk ke dalam kondisi normal. Nah, dampak COVID-19 ini mempengaruhi kita mau tidak mau harus masuk ke revolusi industri 4.0 dan community 5.0. Ini mau tidak mau. Nah, sedangkan kalau kita lihat profil UMKM kita, nanti kita akan bahas ada yang gagap teknologi dan ada yang memang paham sekali teknologi yang bisa masuk secara gampang ke 4.0 ini. Kemudian dengan adanya PSBB, kemudian lockdown dan sebagainya, maka terjadinya deglobalisasi. Jadi terjadi pergeseran baik supply chain maupun pasar ke regional dan lokal. Dan ini nanti akan mempengaruhi bagaimana model bisnis kita dan model bisnis yang akan terbentuk di era new normal ini. Selamat pagi Pak Rudi Irawan, Ketua HASB IPB, semoga sehat selalu. Nah, selain dampak tatanan sosial, berdampak ke tatanan sosial, COVID-19 ini berdampak sekali pada perekonomian, ekonomi. Jadi kemarin saya dapat data dari Bu Yani, pertumbuhan ekonomi kita sudah turun sekali ke 2,97. Jadi dari triwulan pertama di tahun 2018 yang masih 5,0,6. Nah, sekarang sudah masuk 2,97 dari triwulan sebelumnya di akhir tahun 2019 4,97. Dan ini akan yang terkena dampaknya adalah tentu saja UMKM yang nanti kita sebentar lagi akan lihat profil dari UMKM itu seperti apa. Dan benar yang disampaikan oleh Mbak Widi tadi bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita dan memang harus diselamatkan pada saat-saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara setanah air, jadi profil UMKM di Indonesia, jadi kita perlu pemahaman dulu. Slide sebelumnya Mbak Widi. Nah, kita perlu pemahaman dan kita sepakati bersama UMKM itu apa, usaha mikro, kecil, menengah, di mana ada ini definisi UMKM ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 2008. Jadi yaitu mikro, pemahaman mikro adalah semua usaha baik perorangan maupun badan usaha yang asetnya maksimum 50 juta dan omsetnya maksimum 300 juta, apapun jenis kegiatannya. Baik itu jenis industri, kemudian jasa, perdagangan, kalau memenuhi kriteria tersebut maka kita katakan sebagai usaha mikro. Kemudian untuk kecil, usaha kecil itu omsetnya di atas, omsetnya di antara 300 juta sampai 2,5 miliar. Kemudian kalau asetnya 50 juta sampai 500 juta itu masuk ke kriteria pengusaha usaha kecil, apapun jenis usahanya. Nah, kalau menengah, omsetnya 2,5 M sampai 50 M dan asetnya
500 juta sampai 10 M. Nah, kemudian ini adalah definisinya dan bagaimana komposisinya, proporsinya antara UMKM dan besar. Kalau kita lihat, kita bandingkan antara mikro, kecil, dan menengah, maka proporsi dari mikro ini sungguh luar biasa, 63,5 juta, di mana menengah hanya 60.702. Ini data 2018. Ada pergeseran sedikit di 2019. Nah, kemudian kalau kecil 783.000. Nah, untuk yang besar ini hanya 5.550 unit. 5.000-an. Ini dibandingkan dengan 64 juta untuk yang mikro. Nah, bagaimana kontribusi UMKM di dalam menyerap tenaga kerja? Ini 97%. Ini adalah jadi UMKM menyerap tenaga kerja 97%, yang nanti kita lihat jumlahnya sekitar 116 juta pekerja. Kemudian sumbangan ke PDB-nya 60,34%. Ini data 2019. Kalau 2018 datanya 60. Nah, ini adalah sumbangan yang luar biasa dari UMKM kita. Sehingga kalau terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdarah-darah 2,97 ini, maka tentu saja yang terkena dampaknya, yang terkena akibatnya adalah pastilah yang jumlahnya terbesar, di mana jumlah itu sekitar 99,999%. Jadi ini yang nanti kita hadapi. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mbak Widi minta tolong slide-nya. Kita akan lihat, nah ini adalah sebaran UMKM di sektor pertanian dan di sektor-sektor yang lain, di mana kalau di sektor pertanian ini tanaman pangan nomor 1, menyerap tenaga kerja, kemudian setelahnya adalah peternakan, hortikultura nomor 3. Dan kalau untuk sektor lain selain pertanian, ini ada perdagangan yang paling besar menyerap tenaga kerja, yaitu 46,17%. Kemudian diikuti oleh industri. Jadi diikuti oleh industri, dan ada sebagian pengamat bahwa mengatakan sebaiknya industri ini lebih dari diupayakan ke depan lebih dari 16,53%. Selanjutnya Mbak Widi, saya akan perlihatkan ini jumlahnya, ini jumlah perusahaan, jumlah jasa usahanya ya, jumlah jasa usahanya yaitu 62 juta, hampir 63. Itu 99,999%. Kalau tadi data tahun 2018, kalau sekarang ini data 2019. Kemudian dari komposisi mikro, kecil, dan menengah, ini yang paling besar itu masih mikro, 98,74%, 98,7%. Ini didominasi oleh perusahaan mikro. Jadi yang menengah ini hanya 58.627. Dan kalau yang kecil hanya sekitar 757-an. Jadi masih berkisar 700-an. Ini adalah komposisi dari mikro, kecil, dan menengah. Dari komposisi mikro ke besar saja sudah demikian besar ininya, lebar gitu, artinya jauh sekali. Dan kalau dibandingkan mikro, kecil, menengah, juga mikro yang paling besar. Jadi kembali saya sampaikan tadi, kalau pertumbuhan
ekonomi ini tidak terbendung lagi, kemudian turun 2,3 yang katanya Bu Afi minggu yang lalu adalah kondisi parah, kemudian sampai minus itu kondisi sangat parah, maka kita akan tahu bersama bahwa yang paling terkena dampaknya adalah UMKM ini, khususnya usaha mikro. Baik. Selanjutnya Mbak Widi minta tolong. Ya. Slide selanjutnya. Sebelumnya Mbak. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita lihat tenaga kerja yang tadi 97% ini hanya persentase, kita lihat yaitu 116 juta. 116,6 juta tenaga kerja. Dan ini belum ditambah dengan keluarga-keluarganya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa hitung kalau ini pertumbuhan kita terjun payung karena adanya kondisi seperti ini. Kemudian mikro kecil menengah 107, jadi diserap oleh mikro ini 107 juta. 107 juta tenaga kerja. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, bahwa kita paham sekali bahwa kalau kita bicara UMKM, apalagi di dalam UMKM itu persentase terbesar adalah pengusaha mikro, bahwa ada yang paham teknologi dan ada yang gagap teknologi. Padahal dampak dari COVID-19 ini adalah yang tadi saya sampaikan, mau tidak mau kita harus bergerak ke revolusi industri 4.0 yang kemarin jadi wacana, jadi sekedar wacana dan sekarang mau tidak mau harus masuk. Tapi kondisinya adalah itu tadi, UMKM paham, ada yang paham teknologi dan gagap teknologi. Saya belum punya datanya berapa persen yang gagap teknologi dan paham teknologi. Selanjutnya Mbak Widi. Nah, ini kita bandingkan pelaku ekonomi usaha besar, saya bandingkan usaha besar dan UMKM. Dan kalau usaha besar, komposisi pelakunya 0,001. Kalau 2018 masih 0,01. Ini kita 2019 0,001%. Kemudian UMKM 99,999%. Serapan tenaga kerja 3% dan untuk usaha kecil 97%. Nah, ini kontribusinya terhadap PDB ini data 2019 39,66%, kemudian kalau UMKM 60,34%. Dan distribusi pembiayaan yang kita lihat tadi di sini adalah 20% untuk UMKM dan 80% untuk usaha besar. Nah, ini adalah PR dunia perbankan, bagaimana bisa menyalurkan KUR dengan seoptimal mungkin sesuai target. Karena saya tahu perbankan belum optimal dalam mendistribusikan KUR-nya. Nah, kemudian kalau kita lihat rantai nilai global, ini Indonesia paling rendah untuk UMKM hanya 6,3, sedangkan Malaysia paling tinggi di antara negara-negara terdekat, yaitu 46,2%, kemudian disusul Thailand dan Vietnam, dan kemudian Filipina. Jadi ini kita masih masih sangat rendah di dalam berkontribusi terhadap rantai nilai global. Baik, selanjutnya Mbak Widi. Jadi itu kemudian kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional. Indonesia nomor 2, tapi nomor 2 paling kecil kontribusi UMKM-nya, yaitu hanya sebesar 15,80%. Setelah Bangladesh yang 11,30. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat, India, ini kita masih sangat jauh, apalagi dibandingkan dengan Jepang yang juara dan Jerman yang paling juara 55,90%, dan Jepang ini urutan kedua 53,80%, dan itu adalah kondisi sebelum COVID-19, dan kita ini adalah profil
UMKM kita. Nah, itulah yang perlu kita pahami sehingga menjadi warning bagi kita semua, karena kalau kita bicara UMKM itu kita bukan bicara tentang UMKM itu adalah tanggung jawab UMKM itu sendiri, bukan, tapi bukan juga ini tanggung jawab pemerintah, bukan, tapi ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mencegah terjun payung atau terjun bebasnya pertumbuhan ekonomi yang tadi kita sampaikan. Baik, Mbak Widi, jadi dengan kondisi seperti itu, kita dihadapkan dua pertanyaan. Mampukah UMKM mengubah ancaman menjadi peluang? Pertanyaan ini bisa kita jawab dengan mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu, tentu saja risikonya adalah, ancamannya adalah tadi bahwa pertumbuhan ekonomi akan terjun bebas. Kenapa? Karena komposisi komposisi dari UMKM ini demikian besarnya. Jadi perekonomian ini kita digerakkan oleh UMKM yang jumlahnya 99,99%, dan ini harus kita pahami dan kita selamatkan bersama. Jadi memang UMKM ini khususnya yang mikro, kita tadi lihat bahwa komposisi mikro pun dibandingkan kecil dan menengah itu jauh lebih besar perbandingannya. Maka ini kita ibaratkan UMKM kita yang di dalamnya ada banyak dari mikro ini adalah seperti ini, dan kita harus bersatu padu ini, bersatu padu supaya menjadi sebuah kekuatan yang terberai-berai ini kita harus padukan menjadi satu kekuatan agar kita milih menjadi mampu. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi kalau kita memilih tidak mampu dan membiarkan keadaan ini terus seperti ini. Baik, kita masuk slide berikutnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 di 2020 ini 2,97. Memang belum pada 2,3 yang dikatakan sebagai titik parah. Ya. Tetapi kita lihat bahwa ini pengusaha UMKM sudah mengeluh, di sana-sini mengatakan bahwa penghasilan mereka berkurang sekitar 70%. Nah, ini kita lihat kontribusi UMKM ini 60,34%, sehingga sebenarnya Indonesia saat ini sedang kesakitan. Kemudian kalau kita terus mengatakan tidak mampu, maka pertumbuhan ekonomi akan terjun payung, dan yang terjadi adalah 99 ketersediaan lapangan pekerjaan terganggu, 97% yang terserap tadi juga terganggu, ratusan juta pekerja akan terganggu, belum ditambah dengan keluarga mereka masing-masing. Sumbangan terhadap PDB sebesar 60%, 60,34% terganggu. Kita bisa tahu dan kita bisa bayangkan bersama, di depan kita akan bertambahlah kemiskinan, pengangguran bertambah, kesenjangan sosial bertambah lebar. Dan ini harus kita hentikan, dan kita harus memilih bahwa kalau ada pertanyaan mampukah UMKM mengubah ancaman menjadi peluang, maka kita harus memilih mampu. Dan ini kalau kita memilih mampu, UMKM tidak bisa bekerja sendiri, harus ada upaya bersama dari pemerintah, penggiat seperti kami, kemudian perusahaan besar, dan masyarakat. Ini harus saling bergotong royong. Namun peran utamanya UMKM harus semuanya yang sejumlah 99,9% ini harus benar-benar bisa bangkit, bisa bangun, bisa kuat, sehingga ketika ada uluran tangan pemerintah, masyarakat, perusahaan besar, penggiat, mereka bisa jalan. Namun kalau UMKM sendiri yang
tidak bisa bangkit, artinya tidak bisa, masih tetap dengan kondisi seperti ini kemudian jatuh, maka pemerintah melakukan apapun juga tidak bisa, masyarakat melakukan apapun tidak bisa. Jadi peran utamanya memang UMKM harus punya modal semangat yang luar biasa. Dilanjut Mbak Widi. Kemudian kita tahu bersama bahwa kita menghadapi persoalan yang paling pertama, persoalan yang kita hadapi adalah bertahan hidup. Bagaimana kita supaya tetap keluar jadi pemenang di dalam wabah COVID-19 ini, menjaga kesehatan. Malah Jack Ma mengatakan bahwa sekarang pemenang dari sisi ekonomi pun ini adalah mereka yang hidup. Jadi ini kita sekarang memang bertahan hidup. Namun demikian untuk yang UMKM dan untuk kita semua adalah bertahan dan menjaga keberlangsungan ekonomi. Ini peran utamanya adalah UMKM yang dengan jumlah yang 99,9% ini. Apakah mampu UMKM menghadapi persoalan berat seperti itu? Nah, saya jawab kalau memang kita harus mampu, artinya kita UMKM dan semua kita harus menjawab mampu. Karena itu perlu modal pertama. Modal satu adalah ikhlas, sabar, dan selalu berdoa. Ini bagi saya adalah merupakan modal yang harus ada, harus dipunyai oleh semua UMKM kita yang jumlahnya 164 juta itu. Jadi harus dipunyai. Dan kalau kita bersama-sama, kita berada menerima ikhlas dengan kondisi yang sangat berat seperti ini, maka saya bisa optimis bahwa kita bisa melakukan tindakan yang selanjutnya. Tetapi kalau ini kita tidak punya, yang 99% ini loyo semua, maka kita tidak ada harapan dan kita akan jatuh di dalam badai ini. Jadi saya selalu berpendapat bahwa satu titik cahaya di dalam kegelapan akan berubah menjadi cahaya yang besar dan menjadi sebuah solusi dari segala persoalan. Kalau kita punya ikhlas, sabar, dan selalu berdoa. Nah, dengan modal satu ini kita bisa melakukan tindakan yang kedua. Kita harus punya modal kedua, yaitu mau tidak mau kita harus secepatnya beradaptasi menuju era yang disampaikan tadi, bahwa menuju era baru, revolusi industri 4.0. Namun ini memang sebuah perjalanan, tapi bagaimana supaya dalam 3 bulan ini, 3 bulan ke depan ini kita bisa semuanya bisa jalan bareng. UMKM yang jumlahnya luar biasa itu bisa bersama-sama jalan bareng. Nah, ini supaya secepatnya bisa beradaptasi, mau tidak mau harus beradaptasi, maka harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Dari hasil penelitian, beberapa peneliti yang meneliti tentang krisis keuangan di tahun 2008, 2009, kemudian 1998, krisis kita kali ini berbeda karena kalau krisis-krisis sebelumnya ini persoalan keuangan, tapi ini kalau kita sekarang ini krisis tata sosial juga. Kita mengalami krisis tata sosial. Karena itu yang pada saat ini segala risiko usaha itu kita tidak boleh ambil. Selain karena mengurangi imunitas di dalam diri kita, karena persoalan pertama adalah kita bertahan hidup. Yang kedua adalah tidak tepat untuk di dalam kondisi krisis kita melakukan manuver-manuver yang berisiko. Karena itu maka yang perlu kita lakukan adalah inovasi. Jadi UMKM kita harus melakukan inovasi secepatnya. Inovasi itu apa? Inovasi adalah
membuat perubahan-perubahan atau meng-create sebuah inovasi, hal-hal yang baru dengan kriteria bermanfaat, memberikan pendapatan dan menambah efisiensi. Itu yang inovasi dalam hal ini. Nah, inovasi bisnis itu meliputi beberapa bagian di dalam model bisnisnya. Ada produk, proses produksi, dan pemasaran. Sehingga di dalam produk pun kita sudah harus melakukan inovasi. Di dalam proses produksi juga harus melakukan inovasi, pemasaran harus melakukan inovasi. Apakah mungkin? Dan ini harus kita lakukan di dalam jangka pendek ini, karena jadi ini bisa saya katakan sebagai revolusi inovasi untuk sampai kepada revolusi 4.0. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Mbak Widi. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon slide-nya Mbak Widi. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada pertanyaan, saya juga bertanya bahwa apakah mampu UMKM kita bangkit dengan kondisi, dengan profil yang seperti itu, apakah kita mampu, dan memang kita harus mampu. Saya berpendapat bahwa setiap kita itu diberi energi simpanan, dan energi simpanan itu akan bisa kita pakai kalau kita dalam keadaan kepepet. Nah, saya berharap bahwa kondisi kepepet ini semuanya dari kita mengeluarkan energi simpanan untuk tetap bisa bertahan di dalam untuk bertahan hidup dan bertahan di dalam ranah ekonomi. Baik, inovasi, kalau kita bicara tentang produk, balik ke bagaimana kita melakukan inovasi produk, sekarang kita harus tahu dulu sektor yang paling terdampak pada COVID-19 ini apa. Sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata dan turunannya, sehingga hotel, restoran, tempat hiburan, kerajinan tangan, pertokoan. Di sana ada usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah, ada yang di sana. Kemudian sektor otomotif, sektor transportasi, konstruksi, manufaktur, keuangan, dan oil dan gas. Dan kalau sektor yang paling sektor yang mendapat manfaat apa? Yang mendapat manfaat sektor kesehatan dan turunannya, kemudian sektor teknologi, ICT, kemudian agriculture, kemudian sektor retail dan hypermarket. Ini masih sektor yang mendapat manfaat. Dari pemahaman ini kita bisa mencoba untuk mengarahkan produk inovasi itu seperti apa yang harus kita create, kita sajikan sebagai ke konsumen. Selanjutnya Mbak Widi. Nah, ini kita lihat di sini ada tiga klasifikasi yang bisa kita lakukan secepatnya. Yang pertama high teknologi, tapi konsep regional dan lokal itu kita harus bawa terus karena memang arah pergerakannya ke sana. Kemudian low teknologi, rendah modal, karena kita paham bahwa untuk UMKM khususnya mikro ini ada yang gagap teknologi dan ada yang paham teknologi. Kemudian ini low teknologi ini untuk yang gagap teknologi. Kemudian yang middle low teknologi ini ada tiga. Kita lihat yang pertama dulu, high teknologi. Jadi kita sekarang perlu dengan adanya kondisi lockdown, PSBB, ini kemudian WWFH, ini kita perlu adanya marketplace. Kalau selama ini kita ada Lazada, Shopee yang marketplace global. Nah, ini kita perlu marketplace online. Kita perlu menggerakkan menggerakkan pedagang, industri di sekitar-sekitar kita, dan itu harus kita siapkan marketplace online. Jadi para desainer ini bisa membuat
marketplace online. Ini tidak murah, tidak mahal, dengan sistem cloud computing, sistem terintegrasi ini bisa dilakukan. Saya juga sudah membuat marketplace online ini, tapi belum yang lokal. Ini skala mikro lah modalnya. Nah, kemudian kita juga sekarang menggerakkan membership. Jadi konsep membership seperti Netflix, Spotify itu kita harus kembangkan. Jadi UMKM yang pekerja seni ini bisa tetap bisa dalam 3 bulan ini bisa terus berkreasi dengan membuat platform-platform untuk konser, platform kemudian membaca puisi, novel dan sebagainya yang membership ini sudah ada sebenarnya, tetapi ini dikembangkan lagi, bisa kita buat platform-platform untuk supaya pekerja-pekerja seni ini tetap bergerak, tetap produktif. Kemudian untuk platform untuk menjawab kebutuhan sehari-hari kita arahkan juga secara lokal kita buat. Nah, untuk yang sehari-hari ini sudah ada sebenarnya di Grab, di Gojek, salon, kemudian fasilitas salon, kemudian untuk membersihkan rumah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sekali lagi karena arah kita adalah regional dan lokal, maka kita perlu membuat platform-platform yang memang khusus untuk lokal. Apakah ini mahal? Apakah ini bisa dilakukan? Bisa. Yaitu teman-teman UMKM yang paham teknologi. Ini kebetulan saya juga dosen tamu untuk expert judgment. Artinya expert judgment ini saya menilai proyek-proyek mahasiswa dari dasar kebetulan dengan dasar cloud computing, mereka membuat program-program platform-platform yang bisa dibuat, yang mereka sudah membuat regional dan lokal, yang seperti Grab, seperti yang ada di Gojek itu tapi lokal gitu. Jadi ini kita akan makmurkan sekitar-sekitar kita dengan membuat platform yang regional dan lokal itu. Dan nanti turun-turunannya ada fotografer, desainer logo, desainer sistem dan semuanya ini kita akan arahkan ke sana. Ini bersama-sama membuat produk-produk yang inovatif seperti itu. Gitu. Apakah mahal, murah? Bisa, ini bisa dilakukan oleh UMKM dengan kriteria yang tadi bahwa kurang dari 50 juta. Ini bisa dilakukan semua karena cloud computing ini adalah sistem yang murah sekali. Nah, kemudian untuk yang emak-emak atau yang UMKM mikro, khususnya mikro yang gagap teknologi, apakah bisa? Bisa. Ini binaan-binaan kami juga sudah melakukan gerak pergeseran produk. Mereka langsung menjadi reseller pertanian, barang-barang kebutuhan pokok buah, kemudian bunga, kemudian ikan, dan bahan pokok lainnya. Saya senang sekali melihat teman-teman binaan yang bergairah, kemudian jatuh. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh jatuh dan harus bangkit, dan mereka punya inovasi di dalam produk-produk mereka. Kemudian frozen, catering, makanan, kemudian makanan diet, ini nanti kita arahkan, perlu kita bidik untuk menengah ke atas karena dalam kondisi sekarang ini yang punya duit itu menengah ke atas dan kita penuhin kebutuhannya di kesana. Jadi UMKM harus bagaimana menciptakan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan mereka ini. Kemudian ada jasa, barang, just tip, ini bisa kita lakukan, bisa dilakukan oleh UMKM. Kemudian menyiapkan kebutuhan sodako berbagi. Nah ini teman-teman saya UMKM ini beralih menjadi menyiapkan kebutuhan sodako. Mereka mencari donatur, kemudian masak dan mereka bagi-bagikan, dan mereka dapat dari dari memasak tadi. Dan
teman-teman binaan tahu persis bahwa pada saat ini walaupun mereka juga kesulitan, tapi mereka juga berbagi, dan itu adalah salah satu cara ini adalah kita berhubungan intens dengan Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi sekarang ini. Dan kemudian apalagi produk-produk yang inovatif, fashion sesuai musim kegiatan, karena sekarang ini kita sering di rumah, maka perlu industri garment rumahan ini perlu membuat rumah-rumah yang baru, baju-baju yang memang nyaman dipakai di rumah, kemudian fashionable dan sebagainya. Ini adalah perlu membuat inovasi-inovasi, sehingga untuk yang teman-teman yang bergerak di fashion, bidang fashion ini untuk memasarkan baju-baju yang untuk ke kantor dan sebagainya ini dikurangi dulu. Ini bagaimana memasarkan baju-baju yang di rumah nyaman tapi bisa bikin cantik dan ganteng, gitu ya, arahnya ke sana. Kemudian ini bisa juga yang ketiga yang bisa dilakukan juga oleh middle dan low teknologi, yaitu dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan menjaga kesehatan. Kemudian dalam hal ini adalah memproduksi masker atau menjual masker sebagai pedagang masker atau sebagai produsen masker. Tentu saja kita arahnya sekarang udah masker fashion, karena menurut prediksi dari beberapa di luar maupun di sini, prediksi dari pengamat-pengamat kita bahwa ini akan berlangsung lama, walaupun kita paksa ingin sebentar, tapi kita harus ikhlas kalau terjadi lama, minimal sampai akhir tahun ini. Dan bagaimana, tentu saja kita harus perlu masker yang fashion. Kalau kita pakai, maka kita bisa kelihatan tetap cantik, tetap ganteng dan fashionable lah. Kemudian kita juga nanti perlu sarung tangan fashion. Kemudian perlu lagi nih yang Bu Yeni ini yang tadi memproduksi sabun organik, perlu membuat sabun traveling, karena sekarang dengan adanya COVID-19 ini kebersihan adalah nomor utama, nomor satu juga. Maka setiap orang nanti kemana-mana selalu bawa sabun yang bisa kita pakai. Kemudian tadi sudah semua. Nah, itu semua produk-produk ini harus kita arahkan untuk menambah nilai tambah, tentu saja. Kemudian kalau kita bicara tentang produk, maka kita bicara tentang strategi produk. Kita pakai strategi apa di dalam menentukan, setelah kita tentukan kita mau seperti apa? Apakah kita membuat produk massal ataukah produk unik? Nah, perlu Bapak-Bapak Ibu ketahui, mungkin sudah tahu ya, saya ingatkan kembali bahwa produk massal itu harus skala ekonominya tinggi, efisiensi dan masalah harga ini yang menjadi poin tersendiri dalam bersaing. Nah, karena itu kita kemarin UMKM kita kalah bersaing dengan produk-produk yang dari luar yang harganya sangat murah. Kenapa bisa murah? Karena mereka skala ekonominya sangat tinggi. Karena itu mau tidak mau UMKM ini kita harus harus memilih strategi produk unik. Kita harus memilih strategi produk unik, di mana target pasarnya biasanya kalau target untuk produk unik itu tadi target pasarnya adalah menengah ke atas. Tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam kondisi sekarang ini yang masih punya simpanan duit yang untuk dibelanjakan, yang masih tebal adalah menengah ke atas. Jadi ini yang kita perlukan, sehingga untuk memproduksi produk-produk yang saya sampaikan tadi syarat unik.
uniknya itu harus ada gitu, karena kita pakai strategi itu. Baik, kemudian kita masuk ke proses produksi. Proses produksi, kalau kita bicara tentang proses produksi, maka kita bicara tentang bahan baku, kemudian dan proses produksi itu sendiri. Kita inovasi seperti apa untuk daerah ranah bahan baku ini? Kita dalam 3 bulan ini, bulan-bulan kritis ini, kita harus mencari produk-produk yang dengan bahan baku yang kearifan lokal, konsep kearifan lokal yang ada di sekitar kita. Ada di satu tempat saya lihat ada belimbing wuluh, semua rumah ada belimbing wuluhnya. Nah, itu yang kan harus kita olah. Kita harus jadikan duit. Kita harus jadikan punya nilai tambah jadi duit. Nah, kemudian kemudian ada juga yang sirihnya banyak, semua rumah punya pohon sirih. Nah, ini kita jadikan duit. Kita bersama-sama jalan ke sana. Kemudian ada yang di daerah yang saya tahu di Jakarta Timur, itu percah-percah, kain-kain percah banyak sekali. Nah, ini kita olah. Kemudian ada pengolahan kertas-kertas, kita olah semua. Kemudian ini adalah inovasi bahan baku, kearifan lokal. Kemudian kita bersih, organik. Nah, ini kita bikin produk-produk yang dengan modal murah dan ada di daerah-daerah kita. Baik. Kemudian yang proses produksi ini harus sesuai protokol kebersihan COVID-19. Sehingga untuk teman-teman yang kuliner, ini harus diperhatikan nih proses produksinya. Jadi setiap proses produksi harus memenuhi protokol itu. Harus pakai masker, harus pakai sarung tangan, rambut harus ditutup, dan ini harus difoto, disampaikan kepada konsumen bahwa ini kita lakukan supaya konsumen kita semua trust, percaya. Sekarang ini yang paling diperlukan adalah kepercayaan. Mungkin kita semua masyarakat ingin membantu UMKM, ingin beli dari UMKM, nggak mau dari yang lain. Tetapi kalau persoalan trust ini tidak ada, maka masyarakat juga tidak bisa membantu apa-apa. Jadi ini adalah proses produksi yang harus dilakukan, inovasi. Kemudian proses yang halal, efisien, dan efektif. Proses yang mengusung keberlangsungan lingkungan, ini juga harus diperhatikan karena kebersihan merupakan poin pertama yang harus kita pertimbangkan di dalam melakukan keputusan pembelian. Jadi itu tadi. Nah, kalau proses produksi yang ada UMKM kecil, perusahaan usaha kecil yang sudah punya mesin di industri rumahannya, mesin banyak, ini kita jangan sampai kita nganggurkan, kita bikin proses produksi yang inovatif. Selanjutnya, Mbak, itu adalah inovasi proses produksi. Nah, kemudian inovasi pemasaran apa? Nah, tetap dasarnya adalah regional dan lokal supply chains. Kemudian kita juga kalau kemarin kita segmentasinya adalah misalnya berdasarkan perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Sekarang segmentasinya masuk ke komunitas. Apa yang diperlukan oleh komunitas? Kita ambil komunitas apa? Komunitas gaya hidup, komunitas ibadah, komunitas hobi, komunitas arisan, dan sebagainya. Ini kita masukin, kita ambil sebagai segmen yang nanti kita akan jadikan target kita. Kemudian channelnya reseller kah, distributor, atau dipasarkan sendiri, itu kita pilih. Nah, ini yang teman-teman yang bergerak ini yang menurut saya inovatif juga, yaitu mereka berbondong-bondong menjadi reseller produk-produk yang tadi saya sampaikan, produk-produk kebutuhan pokok tadi, dan meninggalkan semua produk yang telah dirintis. Nah, mereka berbondong-bondong ke sana. Ini sebuah hal yang luar biasa bagi saya. Melihatnya saya senang sekali, mereka tidak jatuh tetapi tetap bangkit. Tapi jumlahnya berapa saya tidak tahu, dan ini harus dilakukan oleh semuanya. Tidak bisa dilakukan oleh yang kita lihat.
dalam pandangan mata saja, tapi semua harus bergerak ke sana yang 99,99% ini. Jadi benar yang disampaikan oleh Mbak Widi tadi, UMKM ini adalah penopang benar, gitu, penopang perekonomian. Kemudian hubungan dengan customer, nah ini kita yang inovatif ini kita pemasaran komunitas. Pemasaran komunitas intinya adalah interaksi antara konsumen dan produsen. Kemudian produsen tahu persis tujuan konsumen dan ini kita bawa. Kemudian word of mouth, itu ada warm. Nah itu dari mulut ke mulut, konsep itu yang akan kita mewarnai apakah kita online dan offline. Jadi online dan offline harus gerak bersama. Tidak berarti kita mau menuju revolusi industri 4.0 kemudian harus online, enggak, kita mengakomodir karena memang kondisinya adalah mikro itu masih 68% dari keseluruhan UMKM, maka offline ini harus kita pikirkan juga bagaimana tetap bisa kita melakukan pemasaran dengan offline, WA group. Nah kalau online FB ini kita harus bikin FB yang sesuai hobi misalnya. FB mengenai hobi yang sesama melukis, hobi golfer, golf, dan hobi yang lain lagi. Jadi FB ini kita tidak bisa memasarkan di FB kita, kemudian tidak ada interaksi, kemudian tidak ada kesamaan tujuan, ini sudah kita tinggalkan. Jadi karena ini berdasarkan pemasaran komunitas, jadi kita harus ada interaksi sedemikian rupa. Selanjutnya Mbak Widi. Jadi itu ada yang harus kita lakukan UMKM baik di produksi, proses produksi maupun pemasarannya. Sekali lagi UMKM harus mau berubah ke sana. UMKM harus tidak boleh patah semangat, kemudian jatuh bangun sesuai yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha besar sampai mereka besar itu melakukan seperti itu, yaitu jatuh bangun. Dan ini perlu uluran tangan pemerintah. Uluran tangan pemerintah seperti apa yang diperlukan? Saya mendengar ada stimulus ketiga, ada tambahan APBN untuk mencegah COVID-19 ini, dampak COVID-19 ini adalah berita yang bagus. Ada tambahan belanja pemerintah sebesar 405,1 triliun, di mana dibagi-bagi 75 triliun itu untuk insentif tenaga medis. Ini tidak bisa kita ganggu-gugat. Jaring pengaman sosial, nah ini yang barangkali yang sedang berjalan, dan itu juga UMKM dapat bagian, khususnya yang mikro. Kemudian yang 70,1 triliun ini stimulus untuk KUR, dan ini usulan saja untuk KUR ini bagaimana kalau bunganya ditiadakan dulu dalam 3 bulan, 6 bulan pertama ini. Jadi UMKM perlu pinjaman tanpa bunga. Ini bisa diambil dari 70,1 triliun dan kemudian bisa juga diambil dari 150 triliun dan dana pemulihan ekonomi, dan UMKM perlu mendapat porsi yang lebih besar nih untuk dana pemulihan ekonomi karena jumlahnya yang tadi kita sudah pahami bersama 99,99% itu adalah UMKM, sehingga dari 150 triliun itu harus mendapat porsi yang besar. Karena kalau UMKM ini jatuh, maka ratusan juta, sekitar 116 juta akan terkapar dan belum ditambah dengan keluarga masing-masing. Karena itu konsentrasi uluran tangan pemerintah yaitu di bulan-bulan ini adalah proporsi yang besar membantu UMKM. Nah, saya paham bahwa untuk membantu UMKM ini memang tidak mudah karena jumlahnya yang luar biasa dan persoalan distribusi, persoalan data memang tidak mudah. Tetapi
kita harus lakukan dan kita tidak ada pilihan untuk tidak melakukan. Nah, bagaimana supaya agar tepat sasaran, maka perlu koordinasi lintas kementerian, perlu koordinasi lintas pemerintah daerah, dan perlu koordinasi lintas perbankan. 3 komponen ini dari beberapa lintas ini harus duduk bareng dalam waktu sekarang ini untuk mencegah pendarahan penurunan pertumbuhan ekonomi ini. Jadi mau tidak mau harus kita lakukan. Itu saran saya mengingat profil seperti itu. Nah, kemudian apakah pemerintah memberi stimulus? UMKM sudah kuat, mau berbangun dan menggunakan energi semangatnya yang tadinya tersimpan karena kepepet dipakainya semua. Belum cukup dengan 2 UMKM dan pemerintah tadi, karena perlu adanya peran masyarakat, peran perusahaan besar, dan peran penggiat pemberdayaan seperti kami. Kemudian untuk peran masyarakat apa? Masyarakat menjadi bagian dari rantai nilai itu sebagai konsumen. Jadi secara regional dan lokal, bagaimana masyarakat memakmurkan pedagang-pedagang, industri-industri di sekitar mereka, masing-masing di sekitar mereka. Ini kita makmurkan karena keterbatasan kita bergerak juga dalam waktu mungkin kita harapkan dalam waktu bulan-bulan, tapi menurut prediksi dalam waktu beberapa bulan ke depan. Dan kita ambil yang pesimisnya berapa bulan ke depan. Nah, ini kita makmurkan. Nah, peran masyarakat di situ. Jadi tinggalkan merek-merek branded, makanan-makanan bukan UMKM. Bukan sementara, udah kita mulai tinggalkan. Dan ini peran masyarakat kita minta dengan sangat. Nah, kemudian perusahaan besar bagaimana? Nah, ini juga perusahaan besar memberi kesempatan nih. Jadi baik melalui CSR-nya, ini untuk menggandeng perusahaan-perusahaan UMKM. Ini bisa dilakukan kolaborasi pemasaran. Saya sudah melihat teman-teman digandeng oleh mereka dari yang mikro, digandeng oleh yang menengah, di dalam mereka menjadikan UMKM itu sebagai reseller gitu kan, reseller. Nah, ini perlu dilakukan oleh perusahaan besar yang jumlahnya 3%, tetapi mempengaruhi, memberi kontribusi yang cukup besar di dalam PDB ini sekitar 40%. Nah, kemudian penggiat pemberdayaan ini mempercepat crash course, kemudian khususnya mengubah UMKM menuju 4.0 ini jadi kesenjangan mengenai teknologi ini harus secepatnya harus dikejar, dan ini penggiat pemberdayaan yang enggak sedikit yang ada di Indonesia ini, maka harus bergiat bersama di tempat, di regional dan lokal masing-masing untuk membantu UMKM menuju 4.0. Kemudian selain itu dan memotivasi agar UMKM terus-menerus bisa bangkit lagi, karena kita tahu bahwa UMKM, sekali lagi saya tegaskan bahwa UMKM adalah penopang dari perekonomian kita, perekonomian Indonesia, dan saya menyatakan bahwa UMKM itu adalah pahlawan perekonomian Indonesia, khususnya di bulan-bulan ini dan bulan-bulan ke depan. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Silahkan untuk masukan-masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, sebisanya saya jawab, tapi kalau tidak akan saya lempar ke bapak-bapak, karena ini banyak senior-senior saya ini di sini berkumpul bersama. Dan silahkan. Gitu. Pertanyaan yang mana dulu, Mbak Widi, Pak
Asep, Mbak Widi yang bisa di ini. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Silakan Mbak Widi, mungkin bisa masih di-mute Mbak Widi. Ya, terima kasih Bu Ririn Ya. atas sharingnya. Ini saya coba baca. Oh, sebentar. Oke. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Heri. Bagaimana cara agar UMKM mampu memanfaatkan pelayanan digital keuangan atau fintech untuk meningkatkan penjualan produk UMKM karena setahu pengetahuan terhadap produk-produk keuangan masih rendah atau financial inclusion-nya rendah. Terima kasih. Nah, baik, itu ini yang saya saya berbicara sebagai pendamping ya, penggiat pemberdayaan ya. Ini kalau saya selalu menolak teman-teman diarahkan ke fintech karena apa? Karena bunganya tinggi sekali. Jadi ini memang saya tidak mau kalau dihubungi fintech untuk menghubungkan dengan teman-teman UMKM, saya terus terang tidak mau gitu. Karena apa? Bunganya terlalu tinggi, walaupun memang kalau kita paham masuk ke sana, kita tidak bisa paham teknologi dan bisa masuk ke sana, ini bunganya tidak saya sarankan. Itu saya pribadi loh ya, saya pribadi. Tapi nggak tahu nanti pandangan dari bapak-bapak, ibu-ibu seperti apa. Sejauh ini yang saya lakukan, silakan saja berhubungan sendiri, jangan lewat saya, gitu kan. Sehingga saya juga tidak tidak menanggung apa-apa. Silakan. Kenapa Bu? Silakan saja sendiri langsung, gitu kan. Nah itu. Begitu jawaban saya. Silakan. Baik. Ada pertanyaan juga dari Pak Sufrin. Bu Ririn, apa yang bisa dilakukan oleh UMKM saat ini untuk segera dapat memanfaatkan kebijakan stimulus? Apa yang jadi kewajiban UMKM untuk memanfaatkan tersebut? Dan beliau berkeyakinan bahwa stimulus itu dapat membantu asal ada kesamaan pandangan UMKM dengan pemerintah untuk menjalankannya. Walaupun tidak segala dari stimulus itu tentunya perlu, yang paling penting adalah inovasi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ririn. Kira-kira begitu, Bu Ririn? Ya, baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi sebenarnya UMKM ini sudah punya pembina dan pendamping ya Pak ya. Pembina pendamping ini ada yang dari pemerintah, ada yang dari BUMN, dan ada yang dari penggiat-penggiat lepasan kayak kami ini. Jadi penggiat swasta lah gitu kan, relawan gitu. Nah, yang perlu disiapkan oleh mereka ini adalah pertama kalau untuk mereka bisa mengakses perbankan, mereka itu harus paham, harus punya laporan keuangan ya. Nah, padahal di dalam bulan-bulan ini nih mereka harus membuat laporan keuangan luar biasa sulitnya. Jadi saya kira sekarang pemerintah mau segera memberikan stimulus atau enggak. Dan data-data ada semuanya dari yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi di DKI khususnya ini per kecamatan mereka sudah punya karena mengusung konsep OKOC ya. Jadi di per kecamatan sudah punya binaan-binaan yang sudah ada mappingnya gitu. Kemudian saya tidak tahu di provinsi-provinsi yang lain, tapi saya kira oleh Dinas Perindustrian, UMKM-nya mereka ada data-datanya. Itu ya Pak yang dapat saya sampaikan. Kalau harus ada syarat-syarat laporan keuangan dan sebagainya. Padahal mereka untuk yang mikro ya, untuk yang mikro kebutuhan mereka nggak banyak, maksimal 5 juta. Jadi 1 juta mereka juga sudah bergerak. Untuk yang mikro yang jumlahnya tadi 78,78% itu kebutuhannya segitu. Jadi kalau harus ada syarat untuk penyusunan laporan keuangan dan sebagainya, untuk mengganjal yang 3 bulan ini, saya kira
tidak diperlukan. Demikian Pak Suprin, ya, dari pandangan saya. Terima kasih Bu Ririn. Dari pertanyaan yang masuk ada juga yang menarik nih buat saya ya. Ada Bu Rosalina. Bu Rosalina Farid ini merupakan ketua dari Perkumpulan Industri Kecil Menengah Komponen Otomotif Indonesia. Semoga beliau masih di sini ya. Beliau mengajak bermitra dengan para PKL dan juga dengan SBIPB tentunya. Dengan senang hati nih Bu. Alhamdulillah SBIPB sekarang juga banyak terlibat dalam pemberdayaan UMKM. Hampir sekitar 400 kali pelatihan sudah sempat kami lakukan di Jakarta waktu itu di beberapa kegiatan dengan Pemda DKI. Dan makanya tadi kalau Bu Ririn mengatakan sinergi antara penggiat, perusahaan besar, pemerintah, masyarakat, mungkin perlu ditambahkan universitas juga Bu, karena di sini banyak sekali yang hadir ya dari komponen universitas. Nah ini sudah ada Bu Rosalina, barangkali bisa memberikan pandangan Bu, silakan. Terima kasih Mbak Widi, nanti itu PowerPoint-nya bisa ditambah itu ya Mbak Widi ya? Siap. Bisa direvisi ya sebelum diedarkan. Baik, betul. Siap. Masukan yang bagus. Oke. Monggo Bu Rosalina tadi sepertinya mau memberikan pandangan. Oke, mungkin saya cuma sebentar ya, karena juga ini paralel meetingnya di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Rosalina. Saya adalah penggiat IKM, komponen otomotif. Jadi kami ada manufacturingnya, sehingga kami, populernya kami IKM karena memang kami dibina oleh Kementerian Sektor, yaitu Kementerian Perindustrian. Jadi saya sendiri punya usaha untuk komponen otomotif itu sudah 26 tahun, tapi kami di level IKM-nya, karena kami ada di tier 2 dan 3. Tadi saya tertarik dengan paparannya Prof. Azam, bahwa sudah sekian lulusan dari SBIPB, selama ini yang belum merapat ke kami PIKO ini walaupun dia industri kecil menengah, tapi di situ mereka bisa belajar entrepreneurship, sehingga dalam waktu 4-5 tahun kami berharap memang mereka akan mandiri. Karena seperti yang saya lakukan di Poltek STMI Jakarta, Kemenprin, nah itu kami memang membangun IKM khususnya untuk manufaktur. Kalau kayak gini kan nanti gimana caranya kalau selesai? Memang ada rekamannya, tapi kan nggak bisa secara legal. Halo. Jadi tadi saya tertariknya Bu Widi dengan penjelasannya Prof. Azam bahwa banyak kelulusan itu sebaiknya memang dan dikombinasikan dengan paparannya Bu Ririn. Kami memang sudah membentuk ABGCM. Tadi yang seperti Bu Widi sampaikan, di situ memang kami membangun IKM baru, terutama dari SMK dan dari Poltek dan Polman. Kemudian juga dari universitas umum yang rata-rata dari TI, dari teknik mesin, dan lain-lain. Karena memang kami di manufaktur. Nah, saya tertarik tadi dengan penjelasan Bu Ririn. Sebetulnya mungkin dari pertengahan daripada UMKM itu adalah kalau kita bicara inovasi dan diversifikasi adalah mungkin kehadiran kami yang di sektor manufacturingnya ini. Karena mungkin dengan tadi kalau ada peluang dan tantangan, saya melihat ini karena saya sudah mencoba di tahun 98, kebetulan saya membangun usaha itu pada saat saya berusia 30 tahun, waktu itu di tahun 94. Dan saya mengalami krisis ekonomi di tahun 98, disitulah malah saya menjadi besar karena pada saat itu banyak sekali peluang-peluang yang dikerjakan oleh tier 1 di otomotif itu adalah perusahaan-perusahaan Jepang, dan waktu itu mereka pulang karena merasa tidak aman di Indonesia. Nah di situ memang muncul IKM baru yang bertumbuh seperti saya, jadi saya melihat peluang pada saat itu. Mungkin saya lebih ke Bu Widi, alumni SB, saya ingin memotivasi mereka bahwa saya hadir membangun usaha itu. Saya keluar dari perusahaan yang saya kerja, tapi memang saya dari awal sudah menetapkan diri saya ingin menjadi pebisnis, saya tidak mau jadi salaryman. Sehingga di tahun 97-98, saya justru besar. Di tahun 94, pada saat saya membangun, saya terseret-seret dengan 4 karyawan, ada tukang bubut, tukang las, dan lain-lain. Tapi di tahun 98, tiba-tiba saya punya karyawan itu hampir 30 orang.
karena opportunity-nya besar sekali yang bisa saya tangkap. Nah, mungkin ini Bu Ririn, di kesempatan ini memang kita sudah melihat 2 bulan lockdown dengan kami dari sektor komponen otomotif, itu 2 bulan ini kami lockdown karena memang ATPM meliburkan industri. Dan kami juga sudah mulai berpikir dengan 2 tadi yang disampaikan Bu Ririn adalah 1, diversifikasi manufacturing untuk membuat mesin-mesin perkakas dan supporting untuk menunjang UMKM tadi. Kemudian dan inovasi yang di sini saya memaknainya dengan melokalisasi raw material yang dibutuhkan oleh industri. Dan tadi Bu Ririn mengatakan, itu sisa-sisa percak, itu banyak dan lain-lain. Itu sudah saya lakukan 26 tahun yang lalu. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini menggunakan mobil Jepang, itu semua ada produk saya di situ dengan menggunakan recycle produk dari tekstil untuk insulation-nya. Jadi seluruh merek yang ada beredar di Indonesia, bahkan ekspor itu, ada produk saya di situ selama 26 tahun dengan menggunakan recycle. Nah, success story ini saya ingin mengajak adik-adik saya yang baru lulus dari SB IPB, barangkali hal-hal ini yang perlu kita bangun, bahwa kita ini kaya. Nah, sekarang ini saya juga sebagai Wakil Dewan Serat Indonesia, saya sudah membuat satu inovasi dari serat sabut kelapa untuk pengganti papan yang setiap bulan saya harus beli dari Thailand itu 3 kontainer. Dan saya sudah menyelesaikan itu kajian dan lain-lainnya dan siap running. Cuma sayangnya pada waktu kita mau mulai start supply ke Daihatsu dan Toyota, kita terdampak dengan COVID. Tapi saya pikir itu hanya tinggal menunggu waktu. Jadi sabut kelapa itu yang saya olah bukan hanya sabut kelapa kering, tapi dari kelapa hijau. Saya pikir itu juga sudah bisa mengurangi limbah yang selama ini bertebaran di mana-mana, tukang kelapa muda. Jadi saya kerjaannya memang jadi pemulung, Bu. Jadi Bu Widi, untuk yang para lulusan, jangan khawatir, untuk Indonesia yang kaya sumber daya Bu, jadi kalau untuk yang 3 bulan ini apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita lihat dulu, Bu, Pak Alfian ini. 3 bulan yang ini, kami belum punya pola, Bu. Karena tim kami juga pagi ini sedang berapat di Menko. Sedang Karena ini kita formulanya. Ya, jadi Bu Ririn, sebentar saya ingin menuntaskan tadi karena pertanyaan Bu Widi untuk kepentingan SB IPB berkolaborasi. Jadi dengan senang hati Bu Widi, kita berkolaborasi dari sisi apakah itu marketingnya dan lain-lain bisa dimulai, karena saya pikir otomotif adalah big company ya untuk di Indonesia, karena dia juga masuk di RIPIM sebagai sektor prioritas. Itu aja. Mungkin terima kasih Bu Widi, Bu Titin. Terima kasih. Terima kasih selalu kerjasamanya luar biasa. Jadi menyenangkan sekali ya. Pak Alvin, Mbak Widi. Pak Alvin, coba ini katanya maskernya 3 dimensi. Coba kita lihat bersama ini. Maskernya 3 dimensi, coba Pak Alvin. Mas Pak Alvin, di situ untuk yang ini mata kuliah atau untuk keseluruhan yang kita edit. Ya, terima kasih Pak Alvin, terima kasih. Mbak Widi, monggo. Ya, baik. Tadi terima kasih Pak Alvin, maskernya cakep ya. Jadi di sini saya juga sudah lihat Ketua Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB, Bapak Dr. Rudi Irawan. Barangkali kita berikan kesempatan beliau dulu ya, memberikan komentar. Pak Rudi, alhamdulillah nih, saya sudah melihat Bapak sehat kembali, senang sekali Pak. Pak Rudi. Mana tadi beliau? Masih di mute, Pak. Oh, masih di mute. Mana ya? Masih. Pak Rudi. Pak Yudi ada pertanyaan? Oh, Bu Ririn, Pak Rudi dulu mungkin gitu. Saya. Silakan Pak Rudi dulu. Sudah muncul Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ririn, Mbak Widi, Mbak Asep, semua bapak-bapak ibu yang ada di sini. Mohon maaf kemarin saya minggu lalu nggak bisa ikut karena kebetulan saya masih di Opnam. Minggu ini alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali. Jadi
saya ucapkan selamat datang semua ke dalam program diskusi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB ini antara seluruh praktisi, seluruh akademisi, dan semua teman-teman yang ikut bergerak di dalam kegiatan ilmiah atau akademisi ini. Alhamdulillah kegiatan akademisi seperti ini, walaupun dalam kondisi saat ini kita harus stay di rumah, tetap bisa berlangsung dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua yang ada di sini sebagai pesertanya. Amin. Dan mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa berlangsung secara periodikal, yaitu setiap minggu, di mana pembicaranya bergantian di antara semua kita yang ada di sini, di antara semua akademisi, semua praktisi. Minggu lalu kita sudah mendengarkan materi dari Bu Afiliani, hari ini dari Bu Ririn. Minggu depan mungkin kita akan pembicara berikutnya. Dan mudah-mudahan interaksi yang ada terjadi di forum ini akan membawa manfaat bagi kita semua. Kita berharap semuanya bisa berinteraksi dan juga saling berkenalan dan saling juga mengetahui kira-kira dalam kondisi seperti ini kegiatan apa atau sumbang saran apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat umum yang tentunya seperti yang disampaikan oleh Bu Ririn tadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah sangat mengkhawatirkan, 2,97%. Bahkan kalau seandainya tidak ada bicara insentif ke depan dari pemerintah atau stimulus yang betul-betul tepat guna, tepat sasaran, bukan tidak mungkin bahwa kondisi perekonomian kita ini akan makin terpuruk ke depannya, dan hal ini tentunya tidak kita inginkan karena banyak sekali yang bergantung kepada kondisi perekonomian di sektor UMKM ini. Hampir 100 juta lebih, bahkan 160 juta penduduk Indonesia bergantung kepada sektor UMKM ini. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan yang kita lakukan di Himpunan Alumni Sekolah IPB ini, dan juga banyak juga tumbang saran daripada praktisi, para akademisi, mudah-mudahan kita bisa memberikan input atau masukan atau juga berguna kepada para masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan uluran tangan atau buah pikiran dari kita semua di sini. Saya rasa itu aja yang bisa kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman, kepada semua pembicara, Mbak Ririn, Mbak Feliani, dan juga mungkin berikutnya siapa. Mudah-mudahan kegiatan ini akan terus berjalan, terus bermanfaat buat kita semua. Bila taufik dari hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalau boleh Mbak Widi, saya... Monggo Pak Yudi, sebenarnya pertanyaan banyak sekali yang masuk di chat gitu ya, tapi tidak bisa dipilih semua tentunya. Monggo saya persilakan Pak Yudi. Ya, makasih Bu Ririn. Bu Ririn kan teman saya, jadi harus mengakomodir. Tadi kalau ya Bu Ririn bagus sekali presentasinya, alhamdulillah bisa. Ibu ternyata makin luar biasa aja nih. Nah, kalau kapan kita nyanyi lagi? Waduh, Bu, jangan ketahuan yang lain. Jadi mengenai DKI Bu ya, jadi saya sendiri sekarang lagi berusaha menjadi semacam, ada istilah namanya agregator Bu ya. Jadi kalau para UKM ini direct kepada misalnya ketahanan pangan DKI gitu ya, kadang-kadang mereka akan punya masalah di merekanya ya, di UKM-nya ya. Nah, gitu. Padahal potensi besar adalah ketahanan pangan DKI ini, Bu Ririn gitu ya. Mungkin Bu Ririn tahu juga itu, dan rencana saya udah ada bisnis plan yang mereka saya ini. Nah, saya juga kebetulan juga sama Pak Rudi juga nih. Jadi kita semacam agregator gitu ya, memanfaatkan produksi-produksi UKM, kita tingkatkan value-nya gitu ya, sama seperti prestasi. Nah, di sini saya lihat kalau UKM direct langsung untuk melakukan kegiatan seperti itu, mereka akan menghadapi berbagai kendala gitu. Tadi berusaha mereka mengerti apa sih, gimana meningkatkan value ini dengan mesin-mesin seperti apa dan seperti apa, it takes time gitu ya. Nah, ini kalau kita mau bouncing back ekonomi ini, UKM ini, ya harus dibantu sama berbagai ini. Saya lihat ada beberapa poin Ibu tuh sebenarnya kami dukung sekali gitu ya, dan itu memang penting. Nah,
nanti si agregator ini yang bikin semacam sinergi dengan UKM, ya, nanti stimulusnya bisa dengan dengan kegiatan kerjasama tersebut gitu. Nah, ide yang salah satu bagus yang besar DKI Pak, Bu, ya. Ide yang bagus itu. Oke, nanti mungkin Jadi, dibicarain Bu. Konsep bergandengan tangan antara perusahaan besar dan kecil itu ya. Iya, betul sekali. Terima gitu. kasih atas peluangnya. Pak Rudi, terima kasih, nanti kita bisa bicarakan. Terima kasih Bu Ririn, Mbak Widi. Ada lagi Pak Yudi? Terima kasih Pak Yudi. Ya itu dulu, nanti saya langsung aja biar ada kawan lain Bu. Ya, jadi ini sudah ada masukan lagi Mbak Widi, masukan lagi yaitu sebuah peluang bagi UMKM untuk bergandengan tangan dengan perusahaan besar yang dimotori oleh Pak Rudi dan Pak Yudi. Terima kasih. Kemudian ini kita menunggu uluran tangan yang lain. Kalau DKI dalam kondisi sekarang ini sudah menggerakkan UMKM untuk membuat masker. Jadi teman-teman yang industri rumahan ini bisa terus berjalan, bergerak, menjahit masker-masker yang sudah dipola dari DKI, dan mereka dapat selisih yang untuk bisa tetap berjalan, berdiri tegak gitu. Terima kasih Pak Yudi dan Pak Rudi. Siap, baik Bu Ririn. Waktu kita sebenarnya kalau mau ngikutin alur diskusi harusnya sampai siang nanti ya. Tapi karena keterbatasan waktu, hari ini pun hari Jumat, ini sudah 11.30. Sepertinya kita akan sambung lagi keseruan kita di next diskusi gitu ya. Ya, baik. Akan sangat menyenangkan sekali kita berbicara lebih lanjut terkait hal-hal yang bisa diimplementasikan, yang bisa kita sinergikan untuk UMKM Indonesia ini gitu ya. Nah, kalau saya lihat dari banyak peserta yang hadir, ini saya sapa dulu karena beberapa sudah menyampaikan absensinya dengan menyebutkan saya dari mana. Ada dari BINUS, ada dari Apindo, dari Mercu Buana, dari Stimolog Bandung, Makassar, BBPKS, STIE Bisnis Indonesia, STIE Muhammadiyah Jakarta, Polinema Malang, dan banyak sekali para pelaku UMKM yang turut bergabung hari ini. Alhamdulillah senang sekali ya. Ada yang bertanya nanti apakah akan ada e-sertifikat? Insya Allah semua peserta yang sudah, ada dari Unsud juga, dari Purwokerto tuh. Ada yang dari Tadulako. Dari Tokyo ada nggak itu? Dari Tokyo. Dari Tokyo ada. Bu. Buana Bu. Bu Riri. Mercu Buana. Mercu Buana. Jadi diskusi ini sangat hangat ya. Bu Ririn. Banyak hadir Bu Ririn. Iya, hadir ya. Dari Tokyo, University of Tokyo, Mas Eman. Jadi kayaknya boleh satu kali dengerin yang dari Tokyo nih, Bu. Ya, boleh. Ayo silakan Mas Eman. Halo. Hai. Oh, Pak Bambang, dadah. Pak Eman, Mas Eman coba bicara sebentar, sedikit. Makasih banyak Bu. Paparannya sangat menarik sekali kalau menurut saya. Justru memang inovasi memang perlu banget ya Bu ya. Dan sorry Bu, ini masih ada handukan. Barusan ini selesai kuliah. Kalau yang saya lihat, saya tangkap sebenarnya ekonomi Indonesia memang kelihatannya memang sangat bergantung dengan ini Bu ya, dengan UMKM saat ini. Dan memang dari pengalaman sebelumnya, justru malah UMKM ini yang menolong Indonesia dari jatuhnya krisis ekonomi yang lebih dalam. Nah, harapannya sebenarnya kalau menurut saya sih teman-teman yang di UMKM juga misalnya kayak Bu Ririn juga yang selalu semangat ini justru malah ngebantu pemerintah gitu ya, membantu masyarakat supaya kita bisa justru malah tidak terpuruk lebih dalam, karena semua negara memang seperti yang Ibu sampaikan itu memang sampai minus growth-nya. Nah, harapannya itu adalah kalau seandainya kita bisa cegah virus ini sampai dengan bulan Juli, prediksinya itu kurva ekonominya itu tidak jadi U-shape Bu. Jadi ya dia tidak akan jadi V-shape, dia akan jadi U-shape. Jadi kemungkinan masih banyak aktivitas ekonomi yang bisa cepat recovery karena mereka masih punya stok-stok
operasional yang bisa buat buffer selama 3-4 bulan ini. Nah, begitu juga dengan harapannya dengan UMKM gitu ya. Kalau seandainya pemerintah sudah berhasil dalam 3-4 bulan ini, mudah-mudahan UMKM juga bisa, justru malah bisa boosting ke depan. Karena kalau sesuai dengan prediksi kemarin, kalau saya juga dengar dari Pak Hatip Basri itu ya, kalau seandainya nanti kita bisa recovery cepat, itu kemungkinan ekonomi dunia itu tidak akan bergantung pada Cina. Itu. Nah, ini saatnya tadi yang Ibu sebutkan tadi global value chain itu diambil sama UMKM Indonesia. Gitu. Nah, kalau misalnya UMKM Indonesia bisa ngambil hati dunia gitu ya, hati dunia yang tadi dari Cina terus bisa kita ambil, beberapa pasar-pasarnya bisa kita ambil gitu ya. Karena tidak akan bergantung lagi pada Cina 100%. Mereka sudah melihat kalau terlalu bergantung pada satu negara bakal sama kondisinya seperti sekarang. Nah, ini yang memang kalau menurut kami sebagai akademisi ada peluang ternyata di situ nanti ke depan gitu. Nah, kalau misalnya kita juga bisa sama-sama fight COVID sampai dengan bulan Juli bisa habis gitu ya, bisa 100% kita bisa sudah ekonomi udah jalan normal, itu insya Allah saya kira justru malah UMKM malah lebih maju lagi kalau menurut saya. Itu aja Bu, mungkin dari saya Bu. Terima kasih masukan yang luar biasa itu. Ya, jadi nanti kita tambahkan ya supaya hasil diskusi ini semakin kaya ya Bu. Kaya. Ya. Terima kasih Mas Emang. Ya. Jadi dari diskusi ini setidaknya kita bisa simpulkan sedikit ya Bu ya, bahwa UMKM itu memang harus mampu beradaptasi dan bersenyawa dengan berbagai perubahan, atau tadi istilahnya new normal gitu ya, dan membuat berbagai ancaman menjadi tantangan di masa depan sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang atau survive di masa yang semakin turbulence ini. Kalau ingat dengan pepatahnya Om Darwin, bukan spesies yang paling kuat atau bahkan yang paling pintar, tapi yang bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, kalau minggu depan kita akan ketemu lagi dengan diskusi seperti ini juga. Akan bergabung dengan kita Bapak Dr. Mukti Ali. Sepertinya beliau bergabung juga hari ini di sini ya. Pak Mukti Ali akan menyampaikan materi tentang strategi memenangkan hati konsumen di masa new normal. Beliau adalah CEO Marketing dan Manajemen Akademi, juga founder Rumah Mikir. Pak Mukti Ali, apakah masih bergabung di sini? Masih, Mbak. Monggo, barangkali Pak Mukti bisa memberikan sedikit gambaran nih, supaya audiens yang hari ini bergabung, minggu depan bisa ikut lagi nongkrongin diskusi ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Widi, luar biasa sekali ya kegiatan hari ini. Materi yang disampaikan Dr. Irin luar biasa. Ya. Terima kasih Pak. Artinya UMKM memang harus tumbuh, harus hidup, harus bertahan. Nah, nggak bisa dipungkirin, salah satunya adalah peran dari tenaga pemasaran. Makanya kenapa topik yang akan datang minggu depan itu topik bagaimana caranya memenangkan hati pelanggan dalam kondisi new normal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjadikan faster marketer namanya. Apa itu faster marketer? Nah, nanti minggu depan jawabannya. Minggu depan, Pak. Minggu depan jawabannya. Siap. Pikir itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Senang sekali. Rasanya harus diakhiri ya, karena waktu kita sudah habis. Boleh satu lagi Mbak Yud. Oh iya, monggo silakan. Ya, nanti saya tadi baca beberapa pertanyaan, nanti kita akan jawab melalui email ya Mbak Widya. Email boleh, ya. Semua datanya saya sudah kumpulkan. Nanti kita akan jawab. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir, insya Allah akan disampaikan materi. Tentunya tadi akan ada sedikit penambahan dari Bu Ririn ya Bu ya, karena tadi ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Kemudian sertifikat bagi Bapak Ibu yang membutuhkan nih, juga akan disiapkan dan akan di-emailkan sesuai dengan tadi absensi yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Saya Widi mengucapkan terima kasih sekali sudah berkenan bergabung 1,5 jam di acara diskusi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Bye-bye semuanya.
wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ririn. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih Ron, Pak. Terima kasih Bu Ririn. Terima kasih Bu Ririn. Iya Bu, terima kasih Bu Ririn. Semuanya. Yasmin tadi ada, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Widi semua. Terima kasih Bapak Ibu. Iya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu minggu depan. Siap Mbak. Terima kasih Mbak Widi. Desi, terima kasih. Terima kasih. Aduh, terima kasih ya. Tadi Bu Eli nanya nih nggak sempat saya bacain. Iya, nanti kita jawab. Iya, nggak apa-apa Bu Widi. Diskusinya spektakuler lah, bener. Buat motivasi kita nih pelaku UKM. Ya, pelaku UKM. Nah, ini Pak Bambang. Ya, dari Tambora, dari Gropet. Sukses Bu Ririn. Terima kasih Pak Desi. Terima kasih Bu Ririn. Sama-sama Pak. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semuanya. Ya, terima kasih. Sehat-sehat semua. Terima kasih ya. Amin. Makasih Bu Ririn, keren Bu. Ya, saya keluar dulu. Saya lihat dulu ini. Mbak Widi ada kan?